Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma, NIM 05330334, Prodi Sistem Informasi UPPJJ UT Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk soal tugasnya, yaitu kita diminta membuat program Java sederhana mengenai aplikasi di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu input menu restoran, lalu pemesanan, kemudian menghitung total biaya, dan terakhir untuk mencetak struk. Untuk instruksi tambahnya bisa dilihat di sini ya. Untuk inputnya nanti kita simpan di sebuah array. Setiap menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Kategorinya bisa makanan dan minuman. Lalu untuk pemesanan, nanti programnya itu harus memungkinkan pengguna atau pelanggan memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Misalkan di program ini kita menyediakan 4 menu makanan, yaitu ayam bakar, ayam geprek, beserta minumannya, es teh, es jeruk. Nanti maksimal pelanggan cuma dapat memesan 4 menu saja, dan disertakan juga jumlah itu pesanan per itemnya. Lalu untuk menghitung total biaya ada indikator lain. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dan total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran menerapkan diskon. Ada penawaran khususnya di mana diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000 dan penawaran beli satu gratis satu atau BOGO buy one get one untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Lalu untuk mencetak struk pesanan, program harus dapat mencetak struk pesanan mencantumkan item-item menu dan jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak, biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon atau harga setelah diskon penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Kita akan mulai untuk mengerjakan. Pertama di sini pakai VS Code kita membuat 2 file terlebih dahulu, yaitu main.java dan menu.java. Berikutnya kita akan menuliskan untuk file main.java. Jadi program ini terdiri dari 2 file utama, yaitu main.java dan menu.java. Untuk file menu.java sendiri ini saya membuat kelasnya itu menu. Lalu untuk menyimpan nama dari menunya. Lalu untuk harga nanti disimpan dengan tipe data integer untuk menyimpan data harga dari menunya. Lalu untuk kategori ini untuk membedakan mana yang masuk minuman, mana yang kategori makanan. Lalu di sini juga ada get nama, nanti dia mengambil datanya dari sini. Selanjutnya ini terdapat konstruktor menu yang digunakan untuk mengisi data saat objek dibuat. Jadi ketika saya membuat menu baru seperti nanti ayam goreng, es teh, es jeruk, data tersebut langsung dikirim melalui konstruktor ini. Setelah itu terdapat metode getter, ini get nama, get harga, get kategori. Metode getter ini berfungsi untuk mengambil data dari atribut private yang di atas, sehingga konsep enkapsulasi tetap diterapkan secara baik. Berikutnya saya akan menjelaskan file main.java sebagai kelas utama program. Pada bagian awal saya melakukan import beberapa library, yaitu scanner untuk menginput pengguna, nomor format itu untuk format angka rupiah, dan lokal untuk format agar mengikuti format Indonesia. Di dalam metode main, pertama saya membuat objek scanner terlebih dahulu untuk menerima input dari pengguna. Setelah saya membuat objek nomor format dengan lokal Indonesia, supaya angka dapat ditampilkan dengan format yang lebih rapi, misalnya menggunakan titik sebagai pemisah ribuan. Berikutnya yaitu program untuk array menu. Di sini saya membuat array objek bernama daftar menu dengan ukuran 8 array. Array ini digunakan menyimpan seluruh data dalam restoran.
Saya mengisi area tersebut menggunakan objek class menu. 4 menu pertama kategori makanan, lalu 4 menu berikutnya yaitu kategori minuman. Makanan seperti ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, sate ayam, lalu minuman ada es teh, air mineral, es jeruk, kopi, susu. Setelah data menu selesai dibuat, program menampilkan daftar menu ke layar. Dan perintah ini ya, saya membaginya menjadi 2 bagian, yaitu untuk menu makanan dan menu minuman. Ini disimpan menggunakan get nama ini. Kemudian program masuk ke proses pemesanan. Pengguna diminta memilih maksimal 4 menu beserta jumlahnya. Sesuai dengan instruksi tugas sebelumnya, saya membuat variabel seperti pilih 1, jumlah 1 ini untuk menyimpan pilihan menu dan jumlah pemesanan dari pengguna. Setelah input diterima, program kemudian melakukan perhitungan. Ini subtotal untuk menyimpan total sementara, lalu untuk variabel total per item 1 sampai 4 itu untuk menyimpan total harga dari tiap menu. Terdapat variabel bulan juga ini untuk ada minuman, dan minuman pertama ditemukan ini untuk mendeteksi promo beli 1 gratis 1 pada kategori minuman. Pada bagian struktur keputusan, saya menggunakan if untuk memvalidasi apakah nomor menu yang dipilih berada di antara 1 dan 8 dan jumlah pesanannya lebih dari 0. Jika kondisi benar, maka program menghitung total harga menu tersebut dan menambahkan ke subtotal. Di dalam blok if ini juga terdapat pengecekan kategori menu menggunakan metode indicate kategori equals minuman. Jadi pada bagian ini digunakan untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan promo buy one get one. Jika subtotal sudah melebihi 50.000 dan terdapat minuman, maka selanjutnya program akan menghitung diskon 10%. Diskon 10% ini jika subtotal melebihi Rp100.000. Jadi keputusan if ini untuk menentukan kondisi tersebut. Jika syarat terpenuhi, maka subtotal dikalikan 10%. Dan hasilnya disimpan pada variabel diskon ini. Setelah itu program menghitung subtotal setelah promo menggunakan pajak 10%. Semua hasil perhitungan tersebut akhirnya dijumlahkan ke variabel total akhir, yaitu dari subtotal setelah promo dan pajak lalu biaya pelayanan. Pada bagian terakhir, program mencetak struktur pembayaran. Program menampilkan nama menu, jumlah pemesanan, serta total harga tiap item. Setelah ditampilkan subtotal, diskon, promo bobo jika ada, subtotal setelah promo, pajak, biaya pelayanan, dan total pembayaran akhir. Semua angka ditampilkan dalam format rupiah sehingga mudah dibaca. Jadi ini adalah tampilan awal dari outputnya, di mana di sini program menampilkan 8 macam menu yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu menu makanan dan minuman. Program menampilkan nama menu beserta harga per itemnya. Di sini juga ada note di mana maksimal pemesanan adalah 4 menu. Kita coba untuk memasukkan menu di mana saya akan memesan, yaitu ayam bakar, jumlah pemesanan 1, lalu sate ayam, jumlah pemesannya juga 1. Untuk minumannya saya pesan es teh 1 dan kopi susu 1. Oke, di sini struk pembayarannya menampilkan nama menunya beserta jumlah item yang dipesan dan total harga tiap menu, total harga tiap itemnya. Lalu di bagian bawahnya terdapat subtotal, di mana subtotal itu total sementara dari pembelanjaan ini. Ada juga promo buy one get one minuman, yaitu 5.000. Untuk minumannya gratis es teh, diambil yang paling murah. Ada juga pajak 10%, 8.300. Lalu ada biaya pelayanannya 20.000 dan total bayarnya 111.300. Lalu untuk promo diskon 10% itu hanya berlaku ketika subtotal ini di atas 100.000. Kita coba kembali. Menu pertama kita beli ayam, menu kedua, lalu menu kedua kita beli bakal menu 1, lalu menu berikutnya saya membeli minumannya, yaitu air mineral 1 dan es jeruknya 1. Nah, di sini perbedaannya
Perbedaannya, jika total 100.000 dia akan muncul diskon 10%. Minuman bukunya masih ada, diambil paling murah yaitu air mineral. Lalu subtotal promonya itu 120.000, ditambahkan lagi pajak 10%, tambahkan lagi biaya pelayanan, jadi total bayarnya 131. Terima kasih untuk tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.